Pada bab ini kita akan membahas tentang bagaimana persamaan gelombang diturunkan secara umum dan dibuat dengan pendekatan yang sederhana sehingga kita meyakinkan bahwa perambatan gelombang itu memang terjadi. Nah, untuk melakukan itu kita melakukan solusi sederhana, yaitu membuat suatu perambatan gelombang dalam satu tali, di mana tali ini dibuat tegang, ya, T1 dan T-nya. Kemudian proyeksinya adalah terhadap X atau Y. Nah, dari situ kemudian kita membuat keseimbangan gaya saja, ya, dengan asumsi gelombangnya gelombang akustik. Maka kita buat sistem tegangan pada satu tali, ya, di mana selisihnya antara tegangan ke bawah sama ke atas ini sama, istilahnya adalah gaya juga, yaitu massa kali percepatan, di mana massanya dalam bermuara ke massa jenis, kemudian dx, dan percepatannya dalam bentuk displacement dibagi waktu. Dengan merubah dari gaya menjadi tekanan, ya, di mana tekanan adalah gaya tekan bola sedang tekan, maka parameter yang akan diubah sedikit yang di atas ini, maka akan memungkinkan selisih kecil itu membuat suatu gaya baru yang menyebabkan si talinya bergerak. Kemudian sedikit diubah dari gaya menjadi tekanan, kemudian di adjustment parameternya, maka variasi perubahan stres itulah yang menyebabkan munculnya gaya yang dimana wave akan merambat. Persamaan ini sebetulnya menunjukkan bahwa persamaan ketika gelombang bisa merambat seperti yang ditunjukin di atasnya, ya, yang satu berdasarkan waktu, yang lain berdasarkan domain ruang. Kita bahas perubahan parameter tadi yang dalam bentuk tekanan, kemudian tetap hasilnya adalah suatu gaya, ya, gaya, di mana gaya ini nanti dikonversi menjadi massa dan percepatan. Massanya dalam bentuk densitas, percepatannya dalam bentuk d kuadrat u per dt kuadrat. Nah, suku yang sebelah kanan itu adalah merupakan multiplikasi dari massa dan percepatan, ya. Massanya adalah rho kali dou x, sedangkan percepatan d2u per dt kuadrat. Kemudian kita tahu juga bahwa hubungan antara kecepatan dengan modulus itu, bahwa kecepatan adalah akar dari modulus dibagi dengan densitas. Nah, ini kita akan mengkonversi tegangan tadi menjadi persamaan tadi, ya. Tegangan tadi menjadi persamaan tadi ditambah dengan hubungan dari gaya dan percepatan. Maka persamaan tadi akan berubah dari rho dx yang di atas menjadi 1 V kuadrat, di mana 1 V kuadratnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah dari konversi tegangan dan modulus dan densitas. Sekarang kita perluas
dari mulai hanya satu dimensi atau dua dimensi menjadi tiga dimensi, ditambah satu lagi yang diperlukan dalam hal ini supaya ada eksitasi kepada tali tadi, itu dibuat fungsi F seperti yang terlihat di sini. Jadi kalau tadi hanya tegangan saja, supaya bergerak si wave-nya itu harus dieksitasi. Dalam fungsi eksitasi di sini masuk dalam simbol F ini ya. Jadi tiga dimensi dan ada sumbernya. Nah, sumbernya itu dalam bentuk F. Oke, nah ini formula yang lebih kompak lagi ya. Jadi jumlah displacement ya dikurangi sumber itu sama dengan perubahan yang berevolusi dengan waktu. Atau dalam bentuk yang diperluas lagi, ini seperti tergambar dalam formula ini ya. Jadi dx, dy dan sebagainya dikembangkan ya, dikembangkan lagi. Artinya itu dalam bentuk yang utuh dan kemudian siap diimplementasi. Seperti gambar di sini, dengan sistem tensor dan sebagainya itu siap diimplementasikan dalam bentuk tiga dimensi ataupun dikembangkan menjadi gelombang elastik. Jadi kalau yang tadi kita bicarakan adalah gelombang akustik, di mana faktor yang berpengaruh hanya kecepatan saja ya. Kalau gelombang elastik berarti dia harus memasukkan modulus yang lebih banyak ya. Ini kita lihat. Untuk gelombang elastik ini lebih kompleks lagi, di mana modulusnya kita masukkan tadi konstan Salame yang tidak modulus geser dan modulus bulk. Yang kedua, memasukkan juga unsur kecepatannya tidak hanya P tetapi S. P-nya dalam bentuk alfa, kemudian S-nya dalam bentuk beta ya. Tapi kita tidak bahas lebih lanjut, ini hanya untuk pengetahuan kalau bagi yang mau atau yang interest pada bidang ini. Berikutnya adalah bagaimana mengimplementasikan formula yang sudah ada, paling tidak mundur ke belakang, yaitu tentang akustik ya, menjadi sesuatu yang bisa kita realisasi ya. Artinya bahwa si gelombang itu bisa merambat ya. Nah, itu implementasinya itu melalui persamaan namanya persamaan finite difference. Maka implementasinya adalah kita membuat grid ya. Nah, si posisi displacement tadi diletakkan di setiap grid ya, termasuk tadi sumbernya dan sebagainya diletakkan di gridnya. Nah, ini kita tidak ada effort lain selain hanya membuat grid, tapi dua hal. Satu, gridnya yang berdasarkan space, yang kedua gridnya berdasarkan waktu ya. Jadi bayangkan grid ini tetap, tetapi pada waktu kapan ya, dan sebagainya karena ada unsur T-nya itu yang harus diimplementasikan. Jadi butuh komputer yang dengan memori yang cukup barangkali. Nah, seperti apa grid tadi? Ini contoh grid yang akan dibuat ya. Jadi begini seperti ini, bayangkan. Dan tadi yang di diferensial tadi kedudukannya tadi minus 1 plus 1 kiri kanan, atau plus 1 ke depan plus minus 1 ke belakang dan sebagainya, itu dalam bentuk grid yang dibuat sehingga tadi persamaan diferensial klasik atau analitik diubah jadi persamaan diferensial yang numerik. Nah, dengan cara itu kita tinggal nggak ada effort lain selain itu, maka kita akan mendapatkan suatu peramatan gelombang yang memang dari tadi kita desain dengan hukum-hukum gaya tadi ya. Bagi yang tertarik, nanti suatu saat kita akan membahasnya barangkali, kalau para mahasiswa suka dengan mengimplementasikan algoritma ini ya. Terima kasih. Nah, persamaan ini yang mungkin oleh sebagian orang dianggap rumit, tidak usah dianggap rumit. Ini hanya sebagai
dasar pengetahuan saja. Mungkin juga dalam kuliah ini tidak fokus ke arah sana, tetapi nanti oleh saya diarahkan kepada bagaimana kita menaksir subservice yang mungkin beda dengan yang ini, ya, dengan persamaan finite different ini. Jadi finite different ini kira-kira persamaan pamungkas, tetapi untuk direalisasi dalam praktek ini eh, kita mengalami beberapa kendala barangkali, ya. Idealnya seperti itu, tapi tidak bisa diimplementasi secara langsung. Jadi butuh suatu effort.